Pemirsa, rasa bangga dirasakan keluarga pemain tim nasional sepak bola Indonesia U22 ketika berhasil mengalahkan Thailand pada ajang SEA Games 2023. Apalagi kemenangan timnas Indonesia di SEA Games merupakan penantian panjang selama 32 tahun. Setelah berhasil menaklukkan Thailand, pemain tim nasional Indonesia U22 Ananda Raihan Alif melakukan panggilan video dengan ibunda dan keluarganya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ananda Raihan mengabarkan kebahagiaannya kepada orang tuanya karena timnas sepak bola mendapatkan medali emas pada SEA Games 2023 di Olympic Stadion Kamboja. Dalam sesi video call ini, ibunda Ananda Raihan mengucap bangga dan terima kasih kepada putranya dan pemain timnas U22 lainnya yang telah berusaha sekuat tenaga hingga meraih kemenangan. Kami terharu sekali sampai kita rasa itu meneteskan air mata. Kami bangga sekali. Bu, nanti akan ada penyambutan dari pihak keluarga bagaimana Bu untuk kepulangan kalian ke sini? Rencananya? Belum. Rencananya kalau karena kita mau ke Jakarta. Oh, mau ke Jakarta. Rencana mau ke Jakarta? Iya. Tak hanya keluarga Ananda Raihan yang bangga atas kemenangan timnas, keluarga Beckham Putra Nugraha juga ikut bangga atas torehan prestasi putranya. Beckham Putra Nugraha jadi sorotan usai mencetak gol kelima dan menjadi penutup kemenangan untuk Garuda Muda. Tembakan jarak dekat Beckham mengantar Indonesia unggul telak 5-2 atas Thailand di laga final SEA Games 2023. Rasa syukur dan bangga juga dirasakan keluarga pemain timnas U22 Fajar Fatur Rahman yang berada di Manokwari, Papua Barat. Fajar Fatur Rahman merupakan pencetak gol terbanyak di timnas Indonesia. Hingga laga semifinal, ia telah mencetak 4 gol. Kami selaku orang tua bangga dengan istilahnya dia bisa mencetak bola pada final kita di malam itu. Jelas kami seorang orang tua kami merasa bangga. Di samping bangga juga kami berdoa karena ini membawa nama bangsa Indonesia, dan doa kami ini bukan hanya kami saja, mungkin seluruh warga masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, orang tua Irfan Jauhari, penyerang timnas U22 asal Ngawi, Jawa Timur, mengaku bangga atas prestasi putranya bisa mencetak gol. Irfan Jauhari, putra asli Ngawi tersebut, turut menyumbangkan 1 gol pada menit tambahan dalam Liga Final SEA Games 2023 di Kamboja. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana cara keluarga pemain sepak bola U22 kita dalam mempersiapkan anak-anak mereka sehingga bisa meraih emas di ajang SEA Games 2023? Ya, seperti apa pula pemirsa persiapan yang dilakukan oleh para pemain yang terpantau dari mata orang tua mereka. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami pemirsa, orang tua dari beberapa pemain. Tapi nanti usai kumandang azan maghrib ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Langsung saja kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan orang tua dari pemain timnas Indonesia U22 yang saat ini sudah bergabung. Ada orang tua dari Fajar Fatur Rahman, Bapak Ahmad Hamzah, dan juga orang tua dari Bagas Kava, Bapak Yuni Puji Istiono. Saya boleh ke Pak Ahmad Hamzah terlebih dahulu. Kami ingin tahu Bapak, euforia keluarga kami yang nonton saja bahagianya luar biasa. Apalagi orang tua yang menyaksikan anaknya berlaga di ajang final dan menaklukkan Thailand dengan skor telak. Seperti apa Pak Ahmad Hamzah? Ya, kami sebagai orang tua dari Fajar, kami sangat bangga. Luar biasa kami sangat bangga. Yang tidak bisa kami berkata lain-lain, hanya doa dari kami. Ya Pak, kalau boleh tahu, boleh cerita nggak sih gimana akhirnya putra Bapak bisa terjun menjadi pemain sepak bola seperti sekarang sehingga mengharumkan nama bangsa bersama dengan timnas? Jadi ya mungkin lihat dari bakat itu sudah kecil. Jadi di tetangga kami situ mereka selalu panggil anak kami selalu bermain di tetangganya, di lapangannya lapangan kecil aja dengan bolanya itu bola plastik. Berjalannya waktu hingga Fajar ini terus menerus tiap hari latihan sehingga sampai umur sekitar
tamat SMP, dipanggil dari SSB Mansedam FC. Kemudian tamat dari SMA SMP, dipanggil dari ASAT 313 di Purwakarta. Jadi sekolah lanjutan SMA-nya di sana di Purwakarta. Sampai di kelas pertama masuk kelas 1, terus dipilih untuk ikut timnas umur 16 waktu itu. Dan Fajar salah satunya dengan termasuk dari Papua, beliau yang anak kami yang dipilih. Jadi sudah terseleksi begitu ketat ya Pak Ahmad Hamzah ya? Baik, luar biasa. Kita dengarkan juga dari Bapak Yuni Puji Istiono selaku orang tua dari Bagas Kava, bagaimana tanggapan reaksi Bapak ketika Timnas Indonesia setelah 32 tahun puasa gelar ya, dan akhirnya memperoleh medali emas, Pak Yuni Puji. Alhamdulillah, tanggapan saya, kami dari keluarga Bagas Kava dan keluarga Kava, yang tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, timnas U22 bisa meraih juara, bisa meraih emas, dan alhamdulillah juga Bagas Kava bisa menjadi bagian dari timnas U22 yang salah satunya adalah orang desa di Pancoran Mas ini, bisa alhamdulillah bisa kepanggil ikut timnas U22. Rasa senang, rasa gembira dari keluarga, dari orang tua saya juga, dan dari masyarakat Pancoran Mas. Alhamdulillah selalu berdoa, selalu mendoakan, dan selalu mendukung ke depan atas prestasi dan cita-cita dari Amiruddin Bagas tersebut. Pak Bagas ini bagaimana sih ceritanya akhirnya bisa tertarik kepada permainan sepak bola, kemudian bisa menekuni menjadi seorang pemain sepak bola yang handal seperti sekarang? Apakah memang dari kecil suka banget main bola sampai akhirnya masuk klub-klub tertentu atau bagaimana Pak? Sebenarnya Bagas Kava kan ada kembarannya Bagus Kahvi. Nah, selanjutnya itu dari kecil pada saat itu sering dimomong sama neneknya, sering dikasih bola. Setelah bisa berjalan, itu sering main bola. Dan kalau kecil itu nggak pernah pakai serandal. Jadi telapak kakinya itu hitam itu. Terus selanjutnya umur 4 tahun, 5 tahun itu Bagas Kava sekaligus sama saudara kembarnya Bagus Kavi itu ikut di salah satu SSB di Magelang. Ada di Nagapaksa, Putra Mandiri, dan di Putra Harapan. Terusnya berkembang di SSB tersebut sampai masuk ke SD Pancoran Mas, dan salah satu yang sangat terkenang itu di telinga saya pada saat di SD kelas 1 itu ada guru olahraga namanya Pak Muson itu menyampaikan kepada saya bahwa insya Allah Bagas Kava dan Bagus Kavi itu suatu saat, suatu ketika nanti insya Allah jadi pemain bola gitu. Nah, terus saya juga pada saat belum percaya karena masih SD, kok dari guru olahraga dari SD Pancoran Mas itu menyampaikan seperti itu. Terus akhirnya Bagas Kava sama Bagus Kavi itu seiring sejalan, terus latihan terus, dan alhamdulillah saling bahu-membahu. Termasuk di usia 12 tahunan Bagas Kava sama Bagus Kavi kembarannya itu ke Malaysia, ikut brand United, FC United di Malaysia. Terus selanjutnya perjalanan lagi itu sering ke sana kemari diikut turnamen-turnamen untuk jam terbangnya anak-anak. Terus alhamdulillah pada saat itu juga kepanggil pada saat pelatihnya Fahri Hussein, alhamdulillah itu. Terus selanjutnya alhamdulillah terus ikut di Barito Putra. Terus alhamdulillah ini ada kesempatan, ada informasi bahwa Bagas Kava itu ikut panggilan oleh Coach Indra Sapri. Terus selanjutnya pada situ informasi juga Bagus juga dapat untuk informasi juga, tapi yang bisa berangkat adalah dari Amiruddin Bagas Kava. Dan alhamdulillah ini kita sangat berbahagia sekali, sangat senang sekali. Alhamdulillah Amiruddin Bagas Kava bisa ikut di timnas dan alhamdulillah bisa
mendapatkan gelar juara tersebut, Pak. Baik, kita ke Pak Ahmad Hamzah lagi. Pak Ahmad Hamzah, kalau untuk Fajar Fatur Rahman ini, apakah memang di lingkungan keluarga ada yang hobi main bola, ada yang mungkin pemain bola juga, atau bakat alami yang tumbuh, Bapak? Memang ada, yaitu pamannya. Pamannya Fajar. Waktu itu, ya mungkin dari melihat pamannya itu sehingga dia berkembang begitu. Pak, ini kalau kita lihat nih ya di layar kaca nih mungkin Bapak juga nonton nih. Nah ini Ibu lagi ngerapiin tadi ada piala, kemudian juga sepatunya banyak banget ya Andro. Boleh cerita nggak barang-barang mungkin yang kalau setiap pertandingan itu yang harus dibawa sama putra Bapak begitu? Mungkin ada sepatu favoritnya atau apa begitu? Coba ulang Bu, coba. Ini kan kalau kita lihat banyak banget ya koleksi-koleksi barang dari Fajar ya. Ada sepatu-sepatu. Nah dia punya sepatu favorit nggak sih Pak kalau untuk bertanding Pak? Kalau dari kami, dia tidak sepatu favoritnya. Jadi biasa saja. Dari dia yang menilai, yang memakai. Dan dia sendiri yang menyiapkan untuk bermain. Gitu. Kalau untuk favorit, saya sebagai orang tua belum pernah mendengar. Jadi Pak dulu kan Bapak bilang yang kalau waktu kecil belajar main bola pakai main bola di depan rumah begitu di halaman kecil dan omnya bola plastik ya dan omnya juga ada yang bermain bola. Nah yang ngajarin main bola siapa Pak pertama kali? Apakah omnya atau dia belajar sendiri aja Pak? Dengan dia sendiri bersama teman-teman tetangga kami. Jadi seumurannya seperti itu. Baik. Kalau Pak Yuni Puji nih Pak, ini ada catatan menarik Pak ini Pak di media sosial bahwa katanya Bagas Kava ini keluarganya tidak ada satupun yang suka si kulit bundar Pak. Tidak ada yang pemain bola Pak ya. Jadi dari SD memang terlihat tadi guru olahraganya mengatakan ini bakat alami Bagas dan juga Bagus ini Pak. Gimana ceritanya Pak Yuni Puji? Betul. Ya memang kalau seperti saya selaku orang tua, awal pun Bagas Kava sama Bagus Kava itu berdua karena ini kembar itu main di salah satu di SSB itu pada saat itu ya memang saya biarkan saja karena pada saat itu rencana memang saya arahkan ke motocross itu begitu tapi nggak taunya pada saat kesempatan masuk SSB terus dapat juga juara di Piala Kabupaten itu alhamdulillah terus begitu itu ya udah berarti kalau memang senang ya otomatis kita terus akhirnya mendukungnya itu begitu Pak. Pak Yuni, goals ke depannya dari putra Bapak ini gimana sih? Apakah ingin go internasional atau ingin tetap terus setia bersama tanah air Pak harapannya? Yang pasti sementara ini kemarin sudah memperpanjang kontrak dengan klub Barito Putra kurang lebihnya sampai tahun 2025. Terus selanjutnya memang Bagas Kava sesuai dengan cita-cita kan kalau memang kaitannya dengan bola memang dari kecil memang sudah senang. Terus untuk kaitannya dengan cinta tanah air itu pasti. Baik, kita ke Pak Ahmad Hamzah. Pak Ahmad Hamzah, kalau di SEA Games kan anak Bapak ini jadi top skor SEA Games Pak. Tapi kami ingin tahu perbedaan antara di lapangan hijau saat main bola sama karakteristik di rumah Pak. Kebiasaannya di rumah apa yang paling diingat oleh orang tua? Pak Ahmad Hamzah. Coba ulangi lagi pertanyaan. Pak Ahmad Hamzah, kan kalau di SEA Games anak Bapak tercatat sebagai top skor SEA Games. Paling banyak mencetak gol. Nah tapi kalau di rumah Pak, kebiasaan dari Fatur Rahman ini, perilakunya bagaimana, interaksi sama keluarga, sama orang tua, Pak Ahmad Hamzah? Ya, anak kami ini termasuk anak yang penurut Pak. Dan selalu berkomunikasi. Bahkan kalau setiap pertandingan, walaupun itu hanya latihan sifatnya, dia selalu menghubungi kami di Manokwari. Oke, baik. Terakhir saya ingin menuju ke Pak Yuni lagi. Pak Yuni, sosok dari putra Bapak ini sosok yang seperti apa sih Pak sebetulnya Pak kesehariannya begitu kan? Ya, keserian dari Bagas itu disiplin Pak. Apalagi kalau main bola, pengalaman itu kalau pada saat belajar di SSB jam sekian harus berangkat ya berangkat. Dijemput itu gitu Mbak. Dan alhamdulillah komunikatif juga setiap ada kegiatan
kaitannya dengan Bula, termasuk informasi ke keluarga itu pasti, dan komunikasi ke keluarga juga pasti, apalagi saya selaku dari orang tua dan selalu minta doa restunya. Itu gitu, Pak. Baik, mungkin dari Ibu Fatur Rahman, dari istri Pak Ahmad Hamzah ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Silakan Ibu. Ucapan terima kasih buat semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Manokwari, Papua Barat, keluarga di Motitas Mutu, Matian, Maluku Utara, orang Sebari, Bacan. Terima kasih banyak dukungan dan doanya teman-teman semua. Baik. Terima kasih. Baik. Iya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak Pak Ahmad Hamzah, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yuni Puji yang sudah bersedia berbagi cerita mengenai keseharian begitu ya, sisi atau sidebar dari putra-putra mereka. Selamat petang semuanya.